Nggak tahu, aku tengok di labnya Sinanda. Oh, botol. Udah, kau masuk Islam aja sana. Rasul Petrus itu Terbalik. disalib apa? Terbalik. Terbalik. Yang dijadikan Kemudian dijadikan oleh antikris itu sebagai nama oleh antikris itu sebagai lambang penghinaan. Menurut kakak duluan Katolik atau Ortodoks kak? Islam duluan Islam. Ah, Islam? Kalau Islam Kristen bro. Kristen kak. Ada yang mau ditanya silakan. Mau tanya, kan Roh Kudus itu keluar dari sang Bapa. Berarti Bapa itu nggak punya roh lagi ya? Karena Yaudah, temanku nanya. kau kalau ngomong tiba-tiba hilang gitu suaramu, habis nggak ada lagi suaramu. Nggak ada sih kak. Loh, kalau kamu Ada berpikir sih. begitu ketika Firman diutus, ketika roh Bapa diutus, terus bapaknya mati gitu, kayak orang mati gitu. Allahu Akbar. Kok gitu mikirnya, Dek? Coba, kamu aja Ya, nggak tahu. masih ini napasmu kan keluar masuk. Begitu keluar nggak masuk, Masih. nggak ini lagi, masih hidup ya udah. Mau, masa kok sekali udah mati, udah masuk begitu hilang nafasmu, nggak gitu deh cara kerjanya deh ya. Astaga, kodam kau apa sih? Aku kasih kan kodam boleh nggak? kak? Kak, ini misalkan kenapa sih di tempat-tempat ibadah Kristen itu selalu beda-beda? Misalkan di Anglikan tidak boleh beribadah di Ortodoks maupun di Katolik, begitu sebaliknya kak. Tapi bagi mereka masjid tetap sama, berarti boleh pergi ke masjid tanpa dibeda-bedakan tempat alirannya lah kak. Kenapa kita kayak gitu kak? Ya udah, kalau kamu maunya kayak gitu ke masjid lah kau. Enggak. Hah? Kita enggak kayak gitu kak. Gereja Apa itu kenapa? orangnya bang, gereja itu bukan bangunan bang. Mau seperti apapun bangunannya, ya itu tidak mempengaruhi keselamatan itu. Tetapi sejak semula bangunan gereja itu ya memang berkubah yang seperti yang saya posting itulah sebenarnya bangunan gereja yang mereka kira itu adalah masjid, padahal itu gereja. Apa itu kena denominasi gereja ya kak? Makanya kayak gitu. Nggak ada hubungannya deh, nggak ada hubungannya sama itu, nggak ada hubungannya. Berarti Jadi gini boleh ya, aja, jadi Kak? gini ya. Bedakan gereja dengan gedung gereja. Kenapa bangunan gereja itu bentuknya seperti itu berkubah dan ada tanda salib? Itu menunjuk kepada hari Pentakosta. Murid-murid Yesus itu dipenuhi lidah-lidah api tuh di atas kepalanya, ya seperti itu begini. Makanya di atasnya salib. Itu. Jadi gereja itu adalah orangnya, tempat berkumpulnya itu namanya gedung gereja. Gitu. Jadi kalau kau mau sama semua ya udah kau jadi Islam. Sana nggak ada yang perlu juga orang kayak kau. Masuk Islam aja bro, karena gini ya, keselamatan itu tergantung dirimu, kamu mau menerimanya atau tidak. Loh, kalau kamu sibuk dengan aturan yang gak terlalu esensial ya, itu mendingan kamu cari aja yang ribet gitu. Bisa gampang, kenapa mau ribet? Sejak semula ya, murid-murid Yesus itu berkumpul atau memecah-mecahkan roti atau melakukan perjamuan sakramen itu di Bait Allah. Bahkan setelah penganiayaan besar-besaran 3 abad ya, dari abad 1 sampai abad 3, itu orang-orang Kristen itu bahkan tau nggak, hidupnya di bawah-bawah tanah, di gunung-gunung, semenyedihkan itu. Apakah mereka bilang, aku nggak mau lah berdoa sakramen di sini, ini aku maunya yang bentuknya begitu, yang sama semua? Kan nggak gitu bang, gitu bang. Jadi kamu itu adalah gereja, jadi lebih baik kamu memikirkan sudahkah kamu hidup kudus, hidup layak di hadapan Tuhan, daripada kamu memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi gitu loh. Berarti bebas kak. Kalau kita beribadah di mana aja boleh. Boleh. Di masjid pun boleh. Masalahnya kalau kau di masjid kan dilempari kau. Lah itu, kau mau ke vihara sana boleh. Ya, satu Tuhan, kalau bisa kau masuk agamanya. Kau sempat Nggak mau aku. ya udah, ngapain kalau gitu nggak mau? Boleh nanya Kau lagi pun nggak? nggak. Banyak pertanyaanku ini kak. Iya, apa pertanyaannya? Di Matius 15 ayat mana ini ya? Ayat 24 sampai
26. Maksudnya apa Bisa. itu Kak? Baca lah maksudnya apa ya. Aku mana tahu isinya apa kalau nggak kau baca. 15 ayat 24 Ya sampai 26. baca. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Jawab Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Lalu selanjutnya? Ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu juga makan domba rumah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, berarti Tuhan juga berkenan terhadap orang yang di luar bangsa Yahudi. Itu Tapi maknanya. Kak, aku nengok di video-video dari agama seberang tuh, mereka selalu memakai ayat 26 ini Kak. Kok Yesus bilang anjing-anjing kayak gitu Kak? Maksudnya apa Kak? Iya, itu adalah istilah yang dipakai untuk orang yang di luar Yahudi. Semua itu disebut anjing. Jadi anjing itu, ya itu tadi, anak tuannya dengan penjaga orang yang lain, yang asing gitu. Jadi anjing itu memang istilah untuk orang-orang asing di luar dari bangsa Yahudi, itu tradisi mereka. Kita ini juga anjing. Kita ini juga anjing. Setelah kita percaya kepada Kristus, kita menjadi anak dari tuan-tuannya itu. Itu kan perumpamaan kan. Tetapi tuan, anjing itu juga makan remah-remah dari roti tuannya gitu. Berarti kita juga mendapatkan berkat dari tuan kita gitu. Gitu ya Kak? Itu aku lihat lagi di video-video dari Pamualap itu, mereka selalu menyerang di Matius 17 ayat 21. Katanya itu ayat 21 tuh pada teks originalnya kosong Kak. Apa betul itu? Kak? Ya apa itu? Coba. Ayat 21, dalamku jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Tapi di teks aslinya nggak ada kata orang itu Kak. Emang mereka Apa udah betul? melihat teks aslinya? Itu kan bentar, itu kan peristiwa Tuhan Yesus itu mengusir anak yang ayan, sebenarnya ayan, tapi dia dibilang itu kerasukan setan gitu ya. Kalau kamu bilang di Matius tidak ada, coba lihat di Lukas. Kalau tidak ada di Lukas, coba di Markus. Karena itu kesaksian tiap-tiap murid gitu. Jangan dibilang tidak ada. Jadi 4 penulis Injil atau 3 penulis Injil sinoptik itu memberikan kesaksian sesuai apa yang dia saksikan. Gitu. Coba kalau di situ di Matius, coba lihat di Lukas, itu lebih lengkap. Mungkin di Markus lebih lengkap gitu. Jadi itu kesaksian, bukan di teks asli, nggak ada. Emang dia punya teks aslinya? Markus 19. Tunggu Kak. Iya kan gitu. 9 ayat 14-29. 14-29. Sama aja Kak. Di Markus 9 ayat 29 juga sama. Coba baca. Masuk. Markus 9 ayat 29 jawabnya, kepada mereka jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Terus ke bawahnya nggak ada lagi, habis. Nggak ada. Langsung judul Kak. Coba, judulnya apa? Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Coba, bentar dulu. Di teks aslinya nggak ada, yang mana? Yang nggak ada itu apa? Saya penasaran. Matius berapa, bro? Matius 17 ayat 21. Katanya nggak ada. Langsung nyambung ke ayat 22. Katanya itu tuh kayak Yang gimana nggak ya? adanya itu apa? Yang nggak adanya itu apa? Kosong kayak gitu Kak. Kosongnya yang mana? Ayat 21 itu langsung melompat ke ayat 22. Nah, ya udah itu lanjutannya. Terus apanya yang kosong? Di ayat 21, maksudnya ayat 21 tuh di teks aslinya kosong, tapi di terjemahan kita nih ada isinya Kak. Itu Teks kata aslinya mereka. kosong. Di mana teks aslinya? Coba. Iya. Ini pindah. Nggak tahu, aku tengok di labnya Sinanda. Oh, botol. Udah, kau masuk Islam aja sana. Tontonlah Enggak live. ngapain? Ya iya, emang udah selesai sampai situ. Kan udah selesai. Terus apa yang mau kau tanyakan? Yang nggak ada itu yang mana? Markus 9 ayat 2. Mana?
Mana sih? Oh, Markus 9 ayat 14. Ini ada. Banyak ini. Terus yang mana? Bang, yang nggak ada itu yang mana, bro? Karena aku nengok omongan si Nanda tuh di Matius 17 ayat 21 tuh pada teks aslinya nggak ada, kosong. Padahal di teks terjemahannya ada. Oke, kalau dia bilang teks aslinya kosong, tunjukkanlah teks aslinya. Gitu aja repot. Kan gitu kan? Masalahnya teks aslinya pun nggak bisa kau lihat ini. Karena ini salinan-salinan semua. Giliran saya mau nanya. Ada lagi, bro. Kalau teks aslinya siapa megang ya, Kak? Rayap. Menurut Kakak duluan Katolik atau Ortodoks, Kak? Islam dulu, Islam. Ah, Islam? Kok Islam? Iya, soalnya Fir'aun Islam. Adam Islam. Semua Islam. Wah, capek kalau aku jawabin kau. Apalagi? Udah itu aja, Kak. Iya. Makasih ya, Kak. Iya, bahkan Allah Islam. Kok kaget kan? Oke, makasih ya. Ini ada siapa ini? Sanli. Halo Sanli. Makasih ya, Kak. Ya, Halo Kak. halo. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Saya mau nanya nih. Silakan. Itu kenapa Rasul Petrus itu terbalik disalib terbalik yang dijadikan kemudian dijadikan oleh antikris itu sebagai lambang oleh antikris itu sebagai lambang penghinaan. Enggak, dia disalib itu sebelumnya dia tidak terbalik. Justru dia bilang gini kan, aku tidak layak disalib sama seperti Kristus, maka dia dibalikkan. Itu akhir hidupnya tuh seperti itu. Bukan itu lambang antikris, enggak ada itu. Karena dia tidak pantas disalibkan sama seperti Yesus, sehingga dia minta disalibkan terbalik. Jadi dia disalibkan terbalik itu oleh permintaannya sendiri. Kamu biasanya di Hah? orang antikris itu salib terbalik gitu. Terus Mbak, itu antikris itu biasanya kan lambang salib terbalik. Siapa bilang salib terbalik itu lambang antikris? Di mana, di ayat berapa itu dikatakan? Baru dengar aku. Maksudnya fenomena. Ngapain kau nanya fenomena sama aku? Ngapain kau nanya fenomena, konspirasi, film, cerita, kartun? Itu nggak ada. Itu bukan akidahnya orang Kristen. Jadi jangan tanya yang nggak ada. Nggak ada. Antikris itu adalah manusia yang ingin menjadi Allah. Nah, kalau kau tiap hari berbuat dosa, kau pun antikris. Memangnya apa antikris? Antikris itu ya. Jangan kalian kira ya monster apa segala macam ya. Antikris itu manusia. Manusia yang menuruti iblis, manusia yang dia menolak Kristus. Kau kira antikris itu setan? Bukan. Antikris itu orang-orang yang menolak dia yang datang sebagai manusia. Gitu. Jadi antikris itu nggak ada lambang-lambangan, nggak ada itu. Itu konspirasi dari Hongkong itu. Salib terbalik itu apa itu? Maksudnya salib terbalik itu yang mereka menyatakan antikris. Itu maksudnya itu bukan Kau ngomong antikris. apa sih? Kok apa sih yang mau kau tanya? Nggak ngerti aku. Nah, mungkin saya kan nonton di ini. Oh, antikris ini begini. Aduh, kalau nonton film ya nonton aja. Film itu bukan dasar iman saya, blok. Ah, kau nonton film terus film itu kok kira imanmu? Astagfirullah. Lu kebanyakan nonton film, makanya jangan nonton film, baca firman Tuhan aja. Gak jelas. Tangkap itu ambulan. Di sini tuh nanya tuh seputar iman Kristen, jangan nanya film, nanya orang, oknum apa segala macam, itu nggak urusan saya, ya. Nanya ini, nanya denom, nanya ini, nggak, itu bukan bagian dari situ.
bukan bagian dari pelayanan kami ini. Tim medis ini udah siap. Jadi jangan yang aneh-aneh kau tanya ya. Lain-lain yang kau tanya. Film kau tanya sama aku. Kau kira film itu sumber imanmu? Ready tuh Linux katanya. Halo Damianus. Halo, selamat malam. Selamat malam dari kurung. Ya, Bapak Islam atau Kristen? Gini, saya cuma mau jawab pertanyaan tadi itu. Enggak, Anda saya tanya Islam atau Kristen? Oh, saya Katolik. Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanya sih enggak, itu tadi saya dengar itu pertanyaan tadi itu. Oke. Udah saya jawab, nggak usah. Timnya gua doang di sini, udah tenang. Udah, nih saya aja di sini, jangan ikut-ikutan. Nggak usah. Selamat malam, Kak. Halo. Selamat malam. Ya, selamat malam. Islam Kristen, Pak? Saya Kristen karismatik, Kak. Nggak ada, aku tanya kau karismatik atau apa. Aku tanya, Kristen, jawab aja Kristen. Nggak usah kau bawa Kristen, belakang-belakangnya. Silakan mau bertanya apa, Pak? Gini, Kak. Saya kan sering juga debat-debat di roomnya laskar-laskar API. Jadi saya mau nanya gini. Saya tahu memang saya berdosa, ya kan, karena saya menghina terlalu keras. Karena saya pun kalau naik ke room mereka itu... Jangan curhat bang, apa pertanyaanmu? Apa? Langsung. Salah nggak aku bilang sama mereka? Kalau nggak betul semua ayat yang kalian beberkan di live ini, kusumpahkan kalian mama kalian lonte. Jadi mereka nggak terima kalau aku ngomong kasar kayak gitu. Kau pun nggak cocok emang kau ngomong kayak gitu di sini juga. Kambing aja, kambing aja. Kau bahasa lu nggak beres. Ya udah sadar kau berdosa, minta maaf sama Tuhan. Ngapain kau ke roomku? Aku kan bukan Tuhan. Udah kau minta maaf lah sama Tuhan Yesus. Kau pengakuan dosa kau sama aku. Pengakuan dosa kau sama pendetamu atau imammu. Janganlah kesini. Kau pun ngomongnya nggak beres. Jaun, bose, halo. Halo, selamat malam. Hello, selamat malam. Islam Kristen bang? Islam. Ya silakan bang, nak tanya apa? Saya mau nanya. yang Kirain menciptakan saya dosa itu mau siapa? ikut Yesus. Apa bang? Siapa yang menciptakan dosa itu? Dosa itu bukan diciptakan, dosa itu dilakukan untuk melanggar Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Dosa itu nggak diciptakan. Apa? Dosa itu nggak diciptakan, dosa itu adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Itu dosa. Dosa kok diciptakan? Emangnya ini kambing? Dosa kan bukan kambing diciptakan. Ayolah, yang benar-benar aja lah pertanyaannya bang. Oke bang, siapa yang menciptakan Allah bang? Dia tidak diciptakan. Tuh, terus dia kemana di abad 1? Kok nggak ada? Di mana dia di abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam? Allah itu nggak ada di situ. Penyembahnya nggak ada, baru ada di abad 7. Kalau dia tidak diciptakan, kemana dia bersembunyi? Gimana bang? Karena abad 5 itu nggak ada satu bangsa pun, satu orang pun yang menyembah Allah dan beragama Islam. Jadi bagaimana dia dikatakan tidak diciptakan? Coba, satu bangsa pun nggak ada bang yang beragama Islam di abad ke-5. Bahkan sebelum Muhammad berumur 40 tahun, di Arab sana, di Mekah sana, adanya pagan Quraisy. Itu bukan agama Islam. Jadi siapakah yang menciptakan Allah? Apakah dia jenis sesembahan baru? Atau bagaimana? Soal itu saya nggak tahu ya.
Tetapi kamu beriman kepadanya kan? Iya. Loh, kok bisa kamu menyembah Tuhan yang kamu tidak kenal sama sekali? Harusnya kan kamu mengenal dulu, cari tahu dulu kebenarannya. Kitabnya seperti apa? Berarti kamu beriman buta gitu, bro. Sudah lama kamu Islam, bro? Sudah. Jadi selama kamu Islam, sejauh apalah kamu mengenal Tuhanmu? Saya mau jawab lagi satu lagi bisa? Oh, menjawab? Bertanya? Iya. Oke, silakan bertanyalah. Maryam sama Yesus Tuhan mana? Maryam itu nggak ada. Berarti kandung Yesus itu Oke. siapa? Keilahian Yesus itu sebelum segala abad telah ada. Keilahian Yesus itu yang menciptakan Adam. Keilahian Yesus itu yang datang kepada Abraham, Nuh, Musa. Ya, jadi lebih tua mana? Ya keilahian Yesus, karena di dalam Wahyu 1 ayat 17 dia berkata, "Akulah yang awal dan yang akhir." Itu. Jadi kalau ditanya Tuhan mana? Ya Tuhan keilahiannya Yesus. Karena Yesus itu adalah ilahi yang mengambil kodrat manusia. Nah, kodrat manusianya itu lebih muda dari Bunda Maria. Itu. Jadi Yesus itu adalah Allah yang mengambil Yang kodrat menciptakan manusia. Yesus itu siapa? Yang menciptakan Bunda Maryam itu siapa? Yang menciptakan Bunda Maria itu adalah Yesus dalam keilahiannya. Berarti Maryam melahirkan Tuhan gitu. Yang dia lahirkan kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Keilahiannya kan bahkan yang bertemu dengan Musa, udah saya bilang tadi, yang bertemu dengan Abraham, bahkan yang membentuk Adam, itu adalah keilahian Yesus. Jadi jangan dikatakan Maria menciptakan atau melahirkan keilahian, bukan. Yang dilahirkan itu kemanusiaan. Jadi apa? Jadi bingung. Coba sekarang biar kamu nggak bingung ya. Perkataan Allah itu baru ada abad 7 atau dari kapan? Firman-Nya Allah. Saya nggak tahu tentang itu. Misal ya, ini Quran. Misal ini Quran. Quran itu kan baru ditulis itu sekitar abad 7, abad 8 ya kan. Ini Quran itu kan perkataannya Allah, wahyunya Allah. Nah, wahyunya Allah itu apa baru ada abad 7 atau abad 6 udah ada? Gak nyampe ya? Berat ya? Iya, saya nggak tahu soal itu. Paham ya? Terus kenapa kamu beragama Islam kalau kamu tidak kenal Tuhan? Saya kan masih belajar. Belajar apa? Ya tentang itulah. Tentang apa? Tentang apa bro? Coba kau kenali dulu Allahmu itu abad keberapa. Terus Quranmu itu ada di abad keberapa gitu. Ya kalau kamu aja nggak mengenal Tuhanmu, terus nanti kamu meninggoy apa yang kamu harapkan? Nah, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal kan jatuhnya? Benar nggak? Kamu ditanya ini nggak tahu, ditanya itu nggak tahu. Terus gimana dong? Berarti kamu selama ini nyembah siapa bro? Yang kuasa. Mana ada yang kuasa? Kamu harus menyembah Yesus karena Yesus itu yang berkuasa. Kalau Allah itu kan gak pernah kelihatan, gak pernah ada. Kamu menyembah yang tidak ada, bukan yang kuasa. Coba, kalau Allahmu berkuasa, kenapa dia tidak membangkitkan Muhammad? Kenapa dia diam aja ketika Muhammad itu sakit diracun? Kenapa dia diam aja ketika Muhammad itu menjelang ajalnya? Nah, di mana kekuatannya, kuasanya? Dari abad 7, dari mulai Muhammad hidup sampai meninggal, apa yang sudah dilakukan Allah? Selain apa? Nurunin ayat. Itu bukan kuasa. Saya juga bisa bro kalau kayak gitu bro. Nah, pernah nggak kamu berpikir ke situ? Gimana bro?
hilang. Infus siap, udah infus sana. Astaga Tuhan. Nah itu ya, jadi kalian itu setidaknya mengenal dulu Tuhan kalian. Sibuk kalian nanyain Tuhanku, Tuhan kalian dulu tengok. Entah ada entah enggak, aku pun tak tahu lah. Bayangkanlah itu. Aku aja membayangkan bayanganku. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut ada istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka seperti kepada kita, dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mereka, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan renuntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah
yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dan bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicengkik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitahukan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadah. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyahkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicengkik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi lama sekali menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dan damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Sila memutuskan untuk tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Paulus datang ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada orang
murid bernama Timotius. Ibunya adalah orang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya orang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan miskin lama makin bertambah besar sejumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipia, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan